Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta resmi dilaporkan oleh seorang pengusaha asal Malaysia bernama Kenneth Koh, yang merupakan Direktur Speedline Industries ke Kejaksaan Agung RI. Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah. Kantor Bea Cukai baru aja dilaporin sama pengusaha Malaysia Kenneth Goh. Jadi pengusaha Kenneth Goh ini melalui lawyernya dari kantornya OC Kaligis sudah mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindak dugaan penyalahgunaan wewenang 9 mobil mewah milik dari Kenneth Goh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, di kesempatan video kali ini Ikinya mau ngereaction yang lagi viral banget nih, geng. Bukan cuma di Indonesia maupun di Malaysia, tapi udah mendunia viral lagi nih, geng. Kenapa Ikinya bisa mendunia, geng? Iya, geng, lagi-lagi Bea Cukai Indonesia viral nih, geng. Terus dilaporkan oleh pengusaha Malaysia nih, geng. Waduh, mendunianya bukan main-main ya, geng, ya, Bea Cukai nih ya, geng, ya. Kenapa dilaporkan? Kita simak dulu videonya seperti apa, nanti kita bagi penjelasan di akhir video seperti itu, biar tidak salah kaprah ataupun tidak salah penilaian ya, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, mari kita simak videonya dulu. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, geng. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta resmi dilaporkan oleh seorang pengusaha asal Malaysia bernama Kenneth Koh, yang merupakan Direktur Speedline Industries ke Kejaksaan Agung RI. Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah. Kenneth melalui kuasa hukumnya Johnny Politan dari kantor OC Kaligis and Associates menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap 9 unit mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 421. Kami kuasa dari Saudara Kenneth Koh dari Malaysia. Kami adalah dari kantor pengacara OC Kaligis and Associates. Kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk melaporkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan mobil-mobil mewah. Itu ada 9 unit mobil yang masuk ke Indonesia itu dengan tujuan untuk pameran, yang seharusnya itu di re-export. Jadi kegunaannya itu hanya untuk kepentingan pameran. Selesai pameran itu sudah harus dikembalikan ke negara asal. Nah, itu didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan-aturan bagaimana penggunaan mobil-mobil yang akan dipakai sebagai pameran. Tapi faktanya sampai hari ini mobil tersebut, mobil-mobil itu ada 9 unit itu yang terdiri dari Rolls Royce, Aston Martin, Lamborghini, Aston Martin DB11, Aston Martin, ada McLaren, Lamborghini, adalah 3 unit Lamborghini. Itu sekarang itu ada di posisi di Bea Cukai. Di Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan dalam perjalanannya itu kemudian pemegang dokumen itu adalah klien kami yang bernama Kenneth. Itu bermaksud untuk melihat kondisi mobil karena beberapa waktu yang lalu pihak Bea Cukai telah menerbitkan surat yang berkaitan dengan denda dan punya kewajiban harus mobilnya harus dikirim keluar. Nah, kemarin kita sudah datang ke Bea Cukai untuk melihat kondisi mobil karena kami menduga mobil itu sudah pernah sudah beredar di luar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini Ditjen Bea Cukai dituding melakukan penggelapan atas 9 mobil mewah milik pengusaha Malaysia Kenneth Koh Kik Lun. Atas kasus ini, Koh Kik Lun yang merupakan Direktur Speedline Industries SDN BHD telah melaporkan Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan kasus ini bermula pada tahun 2019 hingga 2020 lalu. Saat itu, 9 mobil mewah itu masuk ke Indonesia menggunakan prosedur impor sementara atau ATA.
Lalu pada tahun 2021, masa berlaku dokumen Akta Karnet expired atau kadaluarsa. Kemudian bulan Maret 2022, Bea Cukai sudah mengirim surat pemberitahuan klaim jaminan karnet ke Kamar Dagang Indonesia untuk kemudian dilakukan penyegelan barang. Setelah itu pada September 2022 atau 6 bulan sejak surat klaim tidak ada penyerahan jaminan tunai, Bea Cukai sudah menerbitkan 9 surat penetapan sanksi administrasi terhadap 9 unit mobil tersebut. Total nilai denda mencapai 8 miliar rupiah lebih. Pada Desember 2022 hingga jatuh tempo pembayaran SPSA masih belum dilakukan pembayaran, sehingga Bea Cukai melanjutkan ke mekanisme penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran pada tanggal 5 Desember 2022. Kemudian dalam kurun waktu 21 hari sejak surat tersebut diterbitkan masih belum dilakukan pembayaran. Bea Cukai sudah lalu menerbitkan surat paksa pada tanggal 26 Desember 2022. Bulan Maret 2023 hingga jangka waktu 2 kali 24 jam sejak diserahkannya surat paksa tidak dilakukan pembayaran tagihan. Oleh karena itu, proses berlanjut dengan diterbitkannya surat perintah melaksanakan penyitaan pada tanggal 16 Maret 2023. Hingga Mei 2024 masih belum dilakukan pelunasan dengan rincian total tagihan dan bunga mencapai 11,8 miliar rupiah per Mei 2024. Menurut Gatot, tagihan maksimum akan jatuh di bulan November 2024, yakni sebesar 13,1 miliar. Kantor Bea Cukai baru aja dilaporin sama pengusaha Malaysia Kenneth Goh. Jadi pengusaha Kenneth Goh ini melalui lawyernya dari kantornya OC Kaligis sudah mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindak dugaan penyalahgunaan wewenang 9 mobil mewah milik dari Kenneth Goh. Jadi kronologinya ini gua rangkum dari video yang ini ya. Dari wawancara Pak Joni, lawyernya OC Kaligis Law Firm. Jadi pada tahun 2019, 9 supercar milik Kenneth Goh ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen impor ETA Karnet. 9 mobil ini akan digunakan di pameran-pameran yang ada di Jakarta, guys. Mobilnya sendiri ada Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, dan Aston Martin. Tahun 2022, menurut lawyer Kenneth Goh, 9 supercar tersebut disita oleh Bea Cukai dan klien mereka telah dikirimkan surat pemberitahuan denda yang harus dibayarkan oleh Kenneth Goh. Dan beberapa lama waktu berjalan, si Kenneth Goh ini melalui law firm-nya mendatangi kantornya Bea Cukai Soekarno-Hatta. Jadi mereka mau ngecek fisik. Ini fisiknya bener ada nggak sih di gudangnya Bea Cukai Soekarno-Hatta. Dan sebelum mendatangi kantor Bea Cukai-nya Soekarno-Hatta, tim OC Kaligis ini udah kayak izin dulu gitu. Mereka mau cek fisik. Ternyata pas datang, Pak Joni dan timnya ini yang udah jauh-jauh datang ke Soekarno-Hatta Tangerang gitu ya, tidak diperbolehkan guys untuk melihat fisik dari 9 mobil sport ini. Katanya Bea Cukai, si mobil itu dititipkan di gudangnya swasta. Pak Joni dan tim ini mencurigai ada dugaan kalau si mobil ini udah beredar. Nah itulah kenapa mereka mau ngecek fisik. Ya mungkin kalau namanya mobil gitu ya, udah pasti dikasih GPS gitu. Jadi kalau misalnya beredar di jalan itu kelihatan gitu. Dan ada pernyataan juga nih, kita nonton ya. Dugaan kami ya, sudah diperjualbelikan sehingga untuk mengecek fisik ini ada kesulitan. Kalaupun fisiknya ada, kemungkinan data-datanya itu sudah berubah. Itu kemungkinan, atau kemungkinan ada yang mengklaim bahwa saya sudah beli. Perwakilan Bea Cukai sendiri sudah memberikan pernyataan, guys. Mereka mengatakan tahun 2021 izin ETA Karnet 9 supercar tersebut expired. Denda telah dikenakan terhadap owner, namun denda akumulasi sebesar 11,8 M yang harus disetorkan ke Bea Cukai belum juga dilakukan hingga saat ini. Selain itu, perwakilan Bea Cukai mengatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Let's see lah ya gimana kelanjutannya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Tulis komen kalian di bawah ya. Nah, geng, jadi seperti itulah kronologinya ya, geng ya. Dan menurut ikinya Bea Cukai ini, wah, kata pengacaranya dari pengusaha dari Malaysia itu, geng, itu kan buat pameran, bukan dijual kayak gitu. Ya kalau habis pamerannya akan diangkat balik kayak gitu loh, geng ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian janggal untuk Bea Cukai kita nih, geng, Bea Cukai Indonesia nih. Kenapa? Itu hari ada sempat viral juga ya, bantuan daripada Korea itu gak sampai kepada anak-anak sekolah, malah disita di Bea Cukai. Dan banyak lagi bahan-bahan lainnya yang disita di Bea Cukai, sampai rusak, ada yang dibongkar, ada yang hilang ininya. Itu banyak kejadian janggal hal seperti itu, geng. Waduh, ini Bea Cukai mau nyita apa ambil kesempatan dalam kesempitan nih, geng. Kayak gitu loh. Wah, dendanya tadi mahal juga ya, 8 miliar. Bayangkan, geng, 8 miliar. Aduh,
mendunia lagi, viral lagi, geng. Inilah geng yang ikinya sebut di depan video tadi, inilah viral. Bukan cuma dibahas di mancanegara saja, tapi di luar negara juga lagi dibahas nih geng, hal ini geng. Kenapa? Karena ya bea cukainya tuh sangatlah mahal kayak gitu bila masuk ke negara Indonesia, ke negara kita seperti itu geng. Bukan cuma orang luar yang ingin mengekspor ya geng. Bahkan orang-orang kita aja sebagai TKI maupun TKW membawa barang itu sangatlah sulit geng. Contohnya seperti handphone, bayar emailnya, waduh di luar nalar tuh geng bayar emailnya kayak gitu loh. Gak sewajarnya lah kayak gitu, bayar emailnya tuh mahal banget seperti itu geng. Jadi ya kesimpulannya mungkin ke belakangnya mungkin diperbaiki lah, ataupun ada oknum-oknum yang menyalahgunakan lah kayak jabatannya kayak gitu ya. Ini kan namanya barang diimpor terus agak dikembalikan ya, mungkin ditelan kayak gitu ya geng ya. Untung lah yang di belakang seperti itu geng, namanya bea cukai ya, kuasa bea cukai lah ya kan geng. Nah itulah geng apa namanya anunya daripada Iki. Semoga kalian paham. Apa tersilap bila kata ikinya, silahkan komen dekat bawah ya geng ya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila ada video-video menarik di TikTok silahkan tag ikinya, ataupun di YouTube silahkan tag di TikTok ataupun di YouTube Iki, ataupun di Instagram Mas Iki. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.